Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Helmi's Garage. Jadi di video kali ini saya ada Mazda Baby Boomer tahun 95. Ini untuk varian yang Baby Boomer ya, bukan yang MR90. Ada beberapa perbedaan yang mencolok seperti di electric power steering. Untuk Baby Boomer sudah EPS ya teman-teman. Jadi ini sudah menggunakan elektrik, bukan pompa power steering yang pakai oli. Jadi anti rembes-rembes oli power steering ya untuk yang satu ini. Nah, kemudian untuk jendela depan sudah power window. Kemudian untuk yang membedakan dengan MR90 ada pula dari sisi speedometer ya. Untuk Baby Boomer ini sudah menggunakan speedometer mirip dengan Mazda Vantrend. Begitu ya teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan membahas dari sisi eksterior, interior maupun mesin ya. Nah, sebelumnya bisa kita lihat di sini untuk platnya plat AB ya, AB Kota Yogyakarta. Dan seperti yang kita ketahui, mobil-mobil yang berasal dari Kota Yogyakarta biasanya milik para kolektor, sehingga untuk kondisi mobilnya cukup terawat ya, seperti yang satu ini. Dan uniknya, kebetulan mobil ini saya dapat dari salah satu subscriber Helmi's Garage, dari Mas Aji Semarang ya. Beliau salah satu pengusaha di kota Semarang. Halo Mas Aji, salam sehat selalu ya. Terima kasih untuk unitnya, ini akan saya rawat. Saya lanjutkan untuk perawatannya. Ada beberapa minus yang sudah saya perbaiki hingga video ini tayang ya. Dan kita mulai bahas dari sisi eksterior terlebih dahulu, oke? Jadi untuk catnya ini berwarna ungu metalik ya, purple metalik. Ini sangat bagus teman-teman, untuk catnya sangat mulus ya, bisa dilihat. Dan ini untuk catnya memang sudah repaint, karena untuk tahun 95 tidak mungkin ya untuk catnya masih original. Ini repaint namun untuk kondisinya masih ngaleng teman-teman, jadi tidak banyak dembul ya. Kemudian yang saya sukai dari mobil Mazda Baby Boomer yang satu ini, untuk di bagian samping sudah diberikan stripping ya. Ini stiker teman-teman, jadi bukan cat. Dan di bagian belakang juga di sini ada stiker JDM ya. Jadi kental banget suasana JDM-nya, Jepang banget ya. Jadi pas lihat mobil ini seperti mobil Jepang ya. Seperti kita berada di Jepang. Jadi ada beberapa tambahan stiker dengan khas JDM, oke? Kita review, saya mulai dari belakang ya teman-teman untuk Mazda Baby Boomer yang satu ini. Nah, yang membedakan dengan MR90, Mazda Baby Boomer sudah menggunakan spoiler dan ducktail ya. Ini ducktail, kemudian sudah ada spoiler dan ada high mount stop lamp juga. Kemudian di bagian kaca ini ada rear defogger, masih utuh ya teman-teman. Dan kacanya juga masih sangat bagus, jika kita lihat tidak ada retak dan tidak ada goresan wiper. Dan ini untuk wiper belakang masih berfungsi ya teman-teman. Kemudian di sini ada lubang kunci untuk bagasi. Ini untuk bagasinya pun masih normal ya, bisa kita coba. Dan ini untuk membuka bagasinya masih dengan kunci manual seperti ini ya. Kemudian diangkat. Nah, begitu ya. Dan ini untuk hidroliknya juga masih kuat teman-teman. Seperti ini ya. Masih kuat, masih sangat bagus. Kemudian untuk di bagian bawah tengah lampu stop lamp, ini ada tulisan Baby Boomer ya. Sangat besar dan masih bagus. Dan ini untuk lampu sen, kemudian ini lampu rem, kemudian ini lampu mundur ya. Bisa kita lihat untuk bempernya juga masih utuh, masih bersih, masih mulus ya. Kemudian untuk muffler standar teman-teman. Kemudian untuk bagian samping belakang ini ada side molding warna hitam ya. Kemudian di sini ada tutup tangki bensin. Kemudian untuk bagian bukaan pintu model cungkil ya. Oke, pelipit kaca juga masih utuh, masih sangat bagus. Kemudian bagian talang air juga masih bagus teman-teman. Jadi ini masih dalam ya, tidak penuh dengan dempul dan tidak ada kropos teman-teman. Atap juga masih sangat bagus, masih ngaleng ya, ngaleng banget. Kemudian bagian bawah, nah ini yang unik teman-teman, untuk bannya sudah ditambahi dengan
lips warna putih sehingga memberikan kesan yang sangat retro ya. Ini sangat bagus teman-teman. Untuk velgnya ini masih dengan original. Ini sama dengan Vantrend ya, ring 14 kalau tidak salah. Kemudian ada side molding juga seperti ini. Dan ini untuk lubang kuncinya masih standar. Dan kemudian untuk spion juga masih standar, belum electric mirror. Kemudian untuk di bagian depan juga ada stiker Mazda seperti ini, Mazda JDM ya. Oke, kita lanjut untuk di bagian depan. Di bagian depan di sini ada 2 wiper yang posisinya sangat presisi dan masih berfungsi dengan baik ya. Di sini ada washer wiper juga. Ini ada panggangan sate ya. Jadi masih utuh, tidak ada yang patah. Dan kemudian untuk bagian kaca juga masih sangat bagus, tidak ada retak-retak kaca ya. Untuk bagian seal kaca juga utuh, teman-teman. Jadi tidak ada rembesan air ke kabin ya. Dan untuk bagian depan di sini sudah ditambahkan lips bumper, jadi semakin sporty ya, jadi semakin manis. Kemudian di sini ada lampu sen, di sini lampu utama. Kemudian ini untuk grillnya model seperti ini ya. Dan ini untuk emblem Mazda. Seperti itu untuk Mazda lama ya. Ini untuk tampilan dari depan. Dan ini untuk kap mesinnya sama dengan Mazda Vantrend ya, bukaannya ke belakang seperti itu. Oke. Untuk di bagian rem, yang depan sudah menggunakan cakram ya teman-teman. Dan untuk yang di bagian belakang masih dengan tromo. Dan remnya sudah menggunakan booster ya, jadi pakem banget, nggak Senin Kemis ya untuk remnya, aman. Kemudian untuk bagian suspensi, nah ini juga untuk yang bagian suspensi ini yang juara teman-teman. Jadi seperti Mazda Vantrend, untuk suspensinya sangat empuk, sangat nyaman ya. Dan di tol pun lari 120 masih stabil teman-teman. Kemudian di jalan berlubang, bergelombang, itu empuk mengayun ya teman-teman. Saya suka banget ini untuk suspensi dari Mazda Vantrend dan Baby Boomer ini. Maka dari itu setelah kemarin kita review Mazda Vantrend, sepertinya masih belum bisa move on dari kesan mengendarai Mazda ya, Mazda tahun 90-an. Dan yang saya sukai dari sisi mesin itu belum banyak elektrikal ya. Seperti untuk kipas radiator pun ikut mesin, jadi aman. Dan radiator sudah saya upgrade ini menjadi 2 ply ya. Kemudian untuk di bagian transmisi juga 5 percepatan disalurkan ke roda penggerak belakang ya. Itu yang saya suka, jadi mobil ini RWD ya. Tidak seperti mobil-mobil sekarang itu FWD. Jadi untuk di jalan licin, menanjak, berbatu itu jadi aman teman-teman, karena untuk yang menggerakkan roda di roda belakang. Begitu teman-teman. Oke, ini untuk bagian eksterior sudah cukup. Kita lanjut di bagian interior. Oke teman-teman, kita lanjut untuk membahas di bagian interior dari door trim terlebih dahulu. Ini door trimnya seperti ini ya, mirip dengan Mazda Vantrend, hanya saja ada tambahan di bagian speaker seperti ini ya. Jadi semakin sporty. Kemudian ada ini untuk membuka pintu dan ini untuk hand gripnya gitu ya. Dan untuk di bagian setir ini 2 palang seperti ini. Kemudian di sini ada tuas untuk lampu. Kemudian di sini untuk wiper belakang ya. Dan ini untuk semprotannya. Ini kisi AC. Kemudian di sini ada tweeter dan ini soft touch ya teman-teman. Untuk yang Vantrend juga soft touch. Ini untuk dashboardnya masih utuh teman-teman, tidak ada sobek. Rata-rata mobil-mobil yang tahun 90-an yang menggunakan soft touch biasanya sudah sobek-sobek seperti Esteem atau Timor, malah lebih parah ya yang pernah saya pakai begitu. Kemudian untuk di bagian pedal itu ada 3 pedal karena ini manual ya teman-teman. Dan untuk di bagian panel speedometer, ini kilometernya baru 233.000 ya. Ini untuk ukuran mobil tahun 95 itu masih tergolong sangat rendah. Dan ini di sini ada temperatur. Nah, temperaturnya masih berfungsi ya untuk jarum temperaturnya. Dan ini untuk kondisi radiatornya pun aman karena sudah 2 ply. Dan ini untuk ampere bensin juga normal ya begitu. Kemudian di sini ada speedometer begitu teman-teman. Dan untuk di bagian ini ada tombol hazard ya. Tombol hazard. Kemudian ini untuk klakson, tombol klakson seperti itu. Kemudian di sini ada tuas untuk menyalakan wiper ya. Wiper ada intermittent
walaupun belum bisa diatur interval waktunya. Kemudian di sini ada choke dan di sini ada socket lighter. Ini ada tombol tambahan ya, dummy. Kemudian di sini untuk tuas blower AC. Ini untuk mengatur suhu temperatur AC. Dan ini ada jam digital ya. Dan untuk jam digitalnya ini masih berfungsi teman-teman. Bisa saya coba sebentar. Sambil menunggu, ini untuk di bagian ada ruang penyimpanan terbuka ya. Nah, ini untuk jam digitalnya masih berfungsi teman-teman. Ini real time ya, 12.33 untuk saat ini. Dan kemudian di sini ada head unit single DIN. Ini berfungsi juga dengan baik. Suaranya juga jernih, standar, bagus ya. Kemudian di sini ada asbak dan ini untuk blower AC bagian tengah ya. Ini sangat-sangat dingin untuk AC-nya ya, dengan kompresor Denso. Blowernya juga menghembuskan anginnya cukup kencang. Dan biasanya mobil Van Rijn atau mobil EMR 90 dan Baby Boomer terkenal dengan AC-nya yang dingin ya. Kemudian di sini ada tambahan ya, ini aksesoris saja. Jadi ada seperti kompas begitu ya. Zaman dahulu biasanya banyak yang pasang seperti ini ya. Kemudian di sini ada kisi AC juga, ada tweeter, dan ini untuk lacinya seperti ini. Ini lacinya bisa digunakan untuk cup holder juga ya, bisa menaruh minuman di sini. Dan ini ada penyimpanan terbuka. Ini tuas transmisi 5 percepatan ya. Ini untuk power window bagian depan. Ini untuk koin ya. Ini ada untuk penyimpanan terbuka lagi ya teman-teman. Kemudian ini untuk door trim penumpang pun sama seperti itu ya. Dan untuk hand grip ini model fix. Untuk spion belum day night view. Kemudian untuk handbrake ini masih mekanikal seperti biasa. Ini untuk seat belt ya. Nah oke, itu bagian depan teman-teman. Untuk joknya pun masih original, empuk ya. Tidak ada sobek-sobek. Masih sangat bagus teman-teman. Dan untuk kunci masih manual seperti itu ya. Dan itu untuk hand gripnya. Oke. Dan untuk di plafon juga ini teman-teman, ini masih utuh ya. Tidak ada sobek, sangat bersih. Dan ini untuk lampu kabin masih berfungsi dengan baik. Oke, itu untuk di bagian depan ya teman-teman. Kita coba untuk di bagian belakang. Oke, kita sudah ada di bagian belakang ya teman-teman. Untuk joknya pun untuk yang bagian belakang masih original. Empuk banget teman-teman, empuk banget. Kemudian untuk di bagian door trim, bisa kita lihat di sini masih sangat baik ya. Door trimnya masih original, belum di retrim. Dan ini untuk membuka pintu, dan itu untuk membuka jendela masih dengan engkol untuk yang belakang ya. Ini untuk hand grip. Dan untuk di bagian depan bisa kita lihat di sini ada seat belt yang sudah bisa retract ya otomatis. Dan ini untuk headrest bagian driver, ini headrest bagian penumpang depan. Nah untuk di bagian bawah ini ada tonjolan ya. Ini adalah untuk gardan karena ini roda penggerak belakang ya begitu. Dan ini memang cukup tinggi tapi tidak mengganggu sama sekali. Dan ini untuk legroomnya ya. Ini saya rebahkan untuk bagian driver, makanya ini hanya segini ya. Untuk tinggi saya 169 cm. Oke, seperti itu. Untuk posisi duduknya nyaman banget teman-teman, nyaman banget. Nyaman banget. Dan kita lanjut untuk di bagian bagasi ya. Teman, kita lanjut di bagian bagasi ya. Coba kita buka. Oke, hidroliknya masih bagus teman-teman. Nah, ini dia untuk bagian bagasi ya. Di sini ada speaker 2 ya. Dan ini untuk bagasinya cukup luas. Dan ini mohon maaf berantakan karena ini mobil saya pakai daily ya. Untuk kerja dan untuk piknik begitu ya. Untuk main, weekend, dan lainnya saya pakai. Dan ini adalah jok pembungkus ya, cover jok untuk mobil Baby Boomer yang ini. Jadi yang tidak suka dengan jok original atau takut kotor, bisa di cover dengan jok yang kulit ini ya. Ini saya lepas begitu ya. Dan ada kunci-kunci juga di sini. Untuk ban serep juga masih ada teman-teman, masih menggunakan pelek yang sama seperti yang saya gunakan saat ini ya. Seperti ini untuk bagasinya. Dan apabila kurang untuk storage-nya, ini untuk joknya bisa kita lipat-lipat ya. Jadi bisa rata dengan bagasi. Lihat, ini sangat-sangat luas teman-teman. Bahkan bisa gelar kasur ya, atau bisa menggunakan kasur di sini kalau teman-teman sedang piknik bersama keluarga,
pingin rebahan, bisa teman-teman di sini di kasur ya, untuk digunakan kasur di sini. Begitu teman-teman, untuk bagian bagasi sangat luas ya. Kita lanjut di bagian mesin ya. Seperti yang saya infokan tadi, untuk bukaan kap mesinnya dari belakang ke depan seperti ini ya. Benar-benar mobil retro gitu ya. Saya suka banget dengan mobil retro seperti ini, antik ya, langka untuk mendapatkan mobil yang mulus seperti ini ya. Dan ini untuk mesinnya 1400 cc, mirip dengan Mazda Vantrend. Kemudian di sini ada filter karburator. Dan ini posisi mesinnya seperti ini ya, karena roda penggerak belakang. Di sini ada washer wiper, air washer wiper, kemudian support shock. Di sini untuk reservoir radiator, dan ini untuk jalur AC ya. Kemudian untuk kipasnya ini nyambung ke mesin ya, jadi tidak ada electric fan ya. Untuk radiator dan anti overheat ini ya, karena sudah radiator 2 ply, 2 lembar ya. Ada extra fan di depan untuk AC ya. Untuk ke kondensor ada extra fan, kemudian di sini ada aki. Dan itu untuk minyak rem, kemudian ada boosternya ya, jadi pakem banget ini untuk mobilnya. Kompresornya juga masih bagus, Denso ya, teruji dingin banget gitu ya. Ini untuk kondisi mesinnya masih sangat garing, tidak ada rembes-rembesan tuh, lihat. Tidak ada rembesan, semuanya sangat rapat ya. Istimewa banget. Untuk kondisi mesinnya sehat, siap jarak jauh. Ini sudah saya gunakan perjalanan dari Semarang menuju Kuningan, Jawa Barat. Tidak ada trouble sama sekali. Full AC di tol ya, lari sampai 120, aman teman-teman. Kemudian ini untuk dongkraknya pun masih ada ya teman-teman. Dongkraknya tersimpan rapi, ada di kap mesin ya. Jadi masih sangat istimewa dan lengkap ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk review Mazda Baby Boomer tahun 95 ya. Ini untuk desainnya saya sangat suka karena kesan retro dan JDM banget ya. Jadi ini mobil antik dengan kondisi yang super mulus seperti ini. Kondisi mesin sehat, kaki-kaki empuk. Ini termasuk mobil langka ya, dengan kondisi yang sangat istimewa seperti ini. Dan warnanya pun cukup manis dengan ungu metalik, dan di bawahnya dengan lips warna putih. Terkesan sangat retro. Kemudian ada beberapa stiker JDM, jadi semakin kental suasana JDM-nya. Begitu teman-teman. Nah, ini untuk unitnya sudah saya bereskan beberapa minusnya ya. Hampir istimewa ini, tidak ada PR berarti. Jadi hanya siap untuk siap pakai, siap perjalanan jarak jauh. Dan ini untuk unitnya, apabila teman-teman berkenan dan berminat, akan saya lepas di angka 35 juta rupiah ya, gitu. Dan silakan kontak untuk nomor yang tercantum di deskripsi ya teman-teman. Seperti itu teman-teman untuk informasinya. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Hilmis Garage. Terima kasih.